Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi, ide pokok, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetap semangat belajar ya. Nah anak-anak, tahukah kamu gambar berikut ini? Ya, kalian benar, gambar tersebut menunjukkan jembatan Suramadu yang ada di Madura. Pulau Madura termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ini juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut diantaranya adalah nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain, pelayaran, dan berbagai sektor usaha di pelabuhan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembaruan, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain, dan terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Hal tersebut tentu saja membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, serta rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kamu bisa mengumpulkan gambar melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Beri penjelasan singkat dari setiap gambar, lalu susunlah gambar-gambar tersebut menjadi sebuah buku. Selanjutnya, susunlah laporan singkat mengenai clipping yang kamu buat. Adapun format laporannya adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sekarang bacalah teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu berikut ini. Nah anak-anak, setelah membaca teks tersebut, sekarang tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Tentunya kamu masih ingatkan bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, cara pertama yang dapat kamu lakukan adalah tahu mana kalimat utama. Ciri yang menonjol dari kalimat utama adalah bersifat umum. Dan tentu saja kalian harus membaca pada setiap paragrafnya. Berikut adalah contoh ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Pada paragraf pertama dapat kita ketahui bahwa hal pokok yang dibahas adalah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Kemudian dijelaskan lagi pada kalimat kedua, yaitu hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ide pokok pada paragraf pertama adalah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila kelima, ketiga, keempat, dan kedua. Perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila ke-1 karena menjalankan perintah agama, mencerminkan sila kedua karena mengakui persamaan derajat, mencerminkan sila ketiga karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia, dan mencerminkan sila kelima karena perayaan Hari Besar Agama berarti melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Gotong royong mencerminkan sila kedua karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mencerminkan sila ketiga karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan mencerminkan sila kelima karena suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Musyawarah mufakat mencerminkan sila keempat, karena dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mencerminkan sila ketiga, dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan sila kedua, karena kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Menjenguk orang yang sakit mencerminkan sila ke-1, karena setiap manusia harus menyayangi sesama makhluk hidup. Mencerminkan sila kedua, karena mengembangkan sikap tenggang rasa. Mencerminkan sila ketiga, karena dengan peduli terhadap penderitaan orang lain akan memperkuat persatuan. Dan mencerminkan sila kelima, karena menjenguk orang yang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara, dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Dina Retno. Jangan lupa subscribe.